Maybach music. Can anybody out there hear me? Hear me? 'Cause I just wanna say Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya lagi Maulana Nur Sobri di channel YouTube Maulana Nur Sobri dan juga di podcast My Pod Story berbagi cerita bersama Maulana Nur Sobri ya guys. Gimana kabarnya semuanya? Semoga baik-baik aja ya dan senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala atau Tuhan Yang Maha Esa. Oke guys, di seri Bincang Saham kali ini sesuai request ya dari salah satu trader ya, atau investor juga di saham, yaitu kerabat kita atau sahabat kita, yaitu Om Bro Ayah Dasya ya, di channel YouTube yang punya channel YouTube itu, channel YouTube dari Ayah Dasya ini request gitu. Kita akan mengulas mengenai saham HMSP ya kan. Jadi di saham HMSP ini saya masukkan di seri Bincang Saham ya. Karena di Bincang Saham ini kita akan mereview dan juga menganalisa saham HMSP dengan estimasi mulai dari tanggal 20 sampai 29 Desember 2021 pastinya. Dan konten video ini saya buat di tanggal 19 Desember 2021 pastinya ya guys. Tentunya disclaimer on, artinya setiap keputusan membeli, menjual, menahan sebuah varian produk investasi dalam hal ini adalah saham khususnya itu murni menjadi tanggung jawab si mengambil keputusan itu sendiri. Tapi harapan saya mudah-mudahan konten ini bisa berguna atau sebagai set opinion untuk membuka wawasan kita, wacana buat teman-teman semua ya guys. Mudah-mudahan bermanfaat gitu ya kan, buat set opinion aja gitu. Oke. Dan pastinya izinkan saya juga mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah memberikan dukungannya ya di channel YouTube saya ini, seperti like, share, subscribe-nya tentunya, dan yang telah meninggalkan komentar ya. Jadi buat teman-teman silakan tinggalkan komentar atau berkomentar semisal ada saham yang akan kita analisa gitu. Dan di seri Bincang Saham ini ya guys, pastinya kita menganalisa gak hanya review aja, kita akan menggunakan reviewnya itu dengan menggunakan RTA bisnis, kita juga akan menggunakan rasionya, rasio fundamentalnya dengan RHB Smart versi smartphone-nya juga, dan untuk teknikalnya kita menggunakan RHB Smart versi desktop ya, analisa teknikalnya sih, grafiknya. Dan untuk pembandingnya nanti kita akan coba kombinasikan dengan rasio fundamental juga dari website investing.com versi Indonesia tentunya. Dan saya ucapkan terima kasih sekali lagi yang sudah memberikan dukungannya. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kemudahan dan keberkahan dan dalam segala hajat teman-teman semua ya, dan dikabulkan hajatnya tentunya. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, yuk segera di subscribe dan nyalakan loncengnya agar senantiasa mendapatkan update dari konten Maulana Nur Sobri ini sendiri, oke? Dan juga tekan tombol follow di podcast ya, di My Pod Story berbagi cerita bersama Maulana Nur Sobri, oke? Tentunya oke. Itu saja, oke, kita langsung saja kita coba analisa di sini ya guys. Seperti biasa kita menggunakan platform RTI bisnis di sini ya, versi smartphone pastinya. Nanti kita akan menggunakan rasio fundamental itu dengan aplikasi RHB Smart versi smartphone juga. Nah, untuk reviewnya kita akan menggunakan RTI bisnis versi smartphone ya gitu. Nanti bisa teman-teman download sendiri, ada kok di Play Store, oke? Oke, untuk HMSP atau HM Sampurna ini kan bergerak di bidang industri rokok ya pastinya ya. Di industri rokok ini kita akan review sejenak ya sebentar gitu di penutupan hari Jumat kemarin tentunya di tanggal 17 kemarin ya pastinya. Dan seperti yang teman-teman lihat, meskipun sempat dibuka atau di sesi pertama sempat di zona hijau, tapi memang sepanjang setelah itu sepanjang jam trading ya dia di zona merah gitu. Dan saham ini ditutup di hari Jumat kemarin nggak berubah dari harga penutupan sebelumnya ya, yaitu di hari Kamis kemarin, yaitu di level harga Rp980 per lembarnya gitu, atau plus minus ya 0% gitu ya kan, atau 0 poin lah pastinya, tidak ada perubahan. Previous close-nya 980 sama, dibuka juga di harga 980 di hari Jumat kemarin ya kan. Dan range trading harganya, range harganya itu di hari Jumat kemarin itu di kisaran 970 sampai Rp985 per lembar. Jadi harga tertingginya itu hanya Rp985 per lembar atau naik 1 poin, dan minusnya harga terendahnya itu di level Rp970 per lembar gitu. Dengan rata-rata harga yang diperdagangkan yaitu di level harga Rp974,40 per lembarnya. Sedangkan price earning rasionya saham ini memiliki PER yaitu 15,39 kali gitu. 15,39 kali ya PER-nya ya, dan market
Capitalization-nya yaitu 113,99 triliun. Wow, sangat besar sekali ini sebenarnya HMSP gitu. Dan kalau kita lihat sejenak, kita beralih di tabel berikutnya ya, di data berikutnya nih. Kalau secara price diary-nya memang cukup variatif sebenarnya ya, cukup variatif dan cenderungnya sih cukup berimbang sih. Sebenarnya sih agak variatif ya, agak variatif di zona hijau. Untuk kumulatif 7 harian itu mereka plus 65 poin atau plus 6,43% secara persentasenya, sedangkan kumulatif 11 hari terakhir mereka minus 120 atau minus 11,78%, dan 30 harian terakhir kumulatifnya up and down mereka di zona merah yaitu minus 55, minus 55 poin atau secara persentase minus 5,35% pastinya gitu. Dan untuk price performanya ya karena memang dari Jumat kemarin tidak ada perubahan harga, penutupannya sama dengan penutupan di hari Kamisnya yaitu 0%. Untuk mingguannya masih minus 2,49%. Untuk bulanannya itu masih minus juga 6,22% ya kan. Dan untuk year to date-nya juga minus 34,88%. Dan untuk secara tahunan mereka masih minus 36,98% guys pastinya. Dan yang menarik adalah kalau kita melihat komposisi antara domestik dan asing ya, cenderungan buy atau net sell-nya gitu, mana yang cenderung beli dan antara asing dan domestik itu ternyata asing itu melakukan net buy senilai 1,68 bio guys gitu di all market gitu ya kan. Dan kalau kita lihat secara akumulasi dari volume per share, turnover ADR atau frekuensinya memang mayoritas didominasi oleh domestik yaitu 78,92% untuk volume share-nya, sedangkan asing tuh hanya 21,08% dengan cenderungan net buy, sedangkan domestik itu net sell semua ya. Untuk turnover-nya itu 78,67% itu domestik cenderungannya net sell ya, dan asing hanya 21,33% komposisinya, tapi kecenderungannya mereka net buy di sini. Dan frekuensinya itu 90,72% itu domestik itu cenderung net sell gitu ya kan, sedangkan asing hanya 9,28%, tapi mereka memberikan komposisi 6,84% dari 9,28% tadi itu net buy gitu guys. Jadi asing nih masih tertarik mungkin di saham ini, tapi kita akan coba lihat aja nanti ya. Sedangkan untuk domestik sendiri ini masih cenderung dia net sell ya gitu. Oke. Kita lanjut ke newsnya, sentimennya. Kita menganalisa sentimen juga di sini. Kita agak hanya fundamental, tapi juga ada sentimen juga ya. Jadi gak hanya fundamental ataupun teknikal, tapi juga sentimennya gitu. Memang berita terakhir sih memang cukai rokok itu naik ya, sehingga itu mungkin jadi pemberat dari saham-saham di sektor rokok gitu, yang membatasi pergerakan harga saham mereka untuk menguat gitu ya kan. Sehingga itulah kenapa mungkin dalam beberapa pekan terakhir atau beberapa hari terakhir mereka pergerakan sahamnya selain karena ada sentimen Omicron itu tadi, ternyata juga ditekan juga oleh sentimennya yaitu kenaikan cukai rokok gitu. Tapi satu sisi yang perlu kita pahami adalah gitu, cukai rokok memang menjadi sentimen negatif rata gitu. Kalau naik ya cukai rokoknya naik berarti sentimen negatif ke sektor industri rokok gitu. Tapi kalau cukainya turun ya otomatis menjadi sentimen positif ya kan untuk emiten yang berada di sektor rokok, dalam hal ini juga termasuk HMSP atau Sampurna gitu. Tapi guys gini, kalau cukai rokok itu naik, artinya kan dikenakannya kenaikan cukai itu berarti kan pemerintah nih dalam hal ini yang mengambil keputusan, pihak regulator itu yang punya kebijakan melihat bahwasanya industri rokok ini bertumbuh. Jadi konsumsinya si masyarakat ini terhadap rokok ini di industri rokok itu meningkat gitu. Jadi itulah alasan salah satunya kenapa pemerintah mungkin menerapkan kenaikan cukai, meskipun banyak faktor sih. Salah satunya sih saya yakin karena tingkat penjualan dari emiten-emiten di sektor industri rokok ini meningkat gitu, sehingga itulah kenapa cukainya dinaikkan gitu. Memang tarif rata-ratanya naik 12% gitu ya kan. Pastinya kalau kita satu sisi untuk sentimen negatifnya menjadi sentimen negatif ya untuk shortnya, untuk jangka pendeknya, karena itu jelas akan mempengaruhi pendapatan. Tapi untuk jangka panjangnya kita bisa melihat di depan bahwasanya emiten yang bergerak di industri rokok sejauh ini bisa dikategorikan stabil lah gitu. Dan artinya maksudnya gini, berarti kan masih ada pertumbuhan pendapatan ya kan, dan dari hasil penjualan produk rokok ini gitu di masyarakat, sehingga itulah kenapa pemerintah menerapkan kenaikan cukai seperti itu sebentar. Jadi kita melihatnya dari dua sisi gitu. Oke. Dan kita lanjutkan saja ke rasionya di sini guys. Di sini ya, saya teman perhatikan
Sini ada banyak rasio, ada PER, BBVS, ROE, ROA, dan juga EPS ya, earning per share gitu. Nah, untuk earning per share ini memang sebenarnya saya pengen bandingkan dengan yang ada di ini, yang di mana di industri. Nanti kita akan pakai websitenya investing.com, kita akan bandingkan. EPS-nya adalah 63,67% ya kan, dan price earning rasionya adalah 15,39 kali, BBVS-nya 4,16 kali, ROE 27,3%, ROA-nya 15,16% gitu. Sebenarnya sih PER itu kan jangan lebih dari 15 kali, tapi kita masih bisa mentolerir apabila PER si emiten ini masih lebih rendah dibandingkan PER industrinya, seperti itu. Dan PBVS-nya, book value-nya price book value-nya si HMSP ini kan lebih dari 2. Sehingga itulah kenapa harga saham ini tergolong mahal sebenarnya gitu. Kalau dari sisi rasionya, ya kan, ROE-nya ini tergolong bagus 27,03%. Tapi agak jomplang memang dengan ROA yang 15,16%, agak jomplang, saya nggak bilang terlalu jauh gitu. EPS-nya kita perbandingkan, nanti kita akan coba cek gitu rasio-rasio ini bagaimana dengan industrinya gitu. Oke, kita coba cek di sini guys. Nah, sini saya menggunakan investing.com nih, teman-teman tinggal masuk investing.com, pilih bahasa Indonesia, lalu tinggal ketik aja kode saham atau kode emitennya guys. Oke, rasio PER sudah teman-teman perhatikan ya. Untuk rasio PER-nya industri ya di sisi kanan, yang perusahaan ini emiten tapi ini nggak update, jadi kita pakai yang punya RHB Tradesmart atau versi RTI Bisnis boleh gitu. Industrinya saat ini 13,68 kali. Sedangkan tadi kita bisa menyaksikan sendiri si PER dari HMSP ini saat ini ya, HM Sampurna ini 15,39 kali. Artinya saham ini tergolong mahal gitu. Kalau kita berdasarkan rasio industri, rasio PER-nya di sini, tapi nggak begitu jomplang gitu, maksudnya nggak begitu jauh gitu, ya kan. Jadi memang secara historisnya nanti PER emiten itu akan mendekati PER industrinya gitu. Oke, kita lihat lagi ke bawah dulu ya, bentar. Oke, di sini kita coba lihat cek ROE-nya gimana. Nah, ROE-nya kita lihat di sini 27% ya, dibandingkan ROE si industrinya ternyata hanya 17,6%. Artinya Sampurna ini termasuk market leader gitu. Jadi mereka pertumbuhan asetnya, pengelolaan perputaran asetnya tuh di industrinya juga lebih tinggi dibandingkan rata-rata industrinya yang lain yang bergerak, emiten yang bergerak di industri yang sama gitu guys gitu. Jadi memang mereka punya keunggulan di perputaran asetnya. ROE-nya gimana? Untuk ROE ya, untuk ROA-nya return equity maksud saya. Jadi secara ekuitas perputaran sahamnya si Sampurna ini lebih tinggi dibandingkan perputaran ekuitas dari industrinya gitu. Sedangkan perputaran asetnya di sini teman-teman bisa perhatikan ini ROA-nya 15,16 kali ya. Sini teman-teman perhatikan di sini. Nah, di sini ya. Dia juga masuk tergolong yang lebih baik dibandingkan emiten lain yang bergerak di industri yang sama rata-ratanya gitu. Nanti bisa teman-teman perhatikan juga misalnya ROE ataupun ROA dari si kita bisa komparasikan dengan Gudang Garam misalnya ya kan, atau Wismilak misalnya. Nanti teman-teman bisa mengkomparasikan aja, bisa teman-teman bandingkan sendiri nanti. Tapi untuk saat ini kita fokus ke Sampurna. Secara valuasi ya atau secara rasio fundamental, baik ROE ataupun ROA dari HMSP ini itu masih lebih baik dibandingkan rasio ROA ataupun ROE yang ada di industrinya. Hanya memang PER-nya tadi agak tinggi gitu ya kan. Sehingga inilah yang menurut hemat saya memang ini bisa dikategorikan untuk rasionya memang tergolong flat ya, dengan cenderungannya nanti mungkin akan sedikit turun untuk menyimbangkan antara rasio emiten dengan rasio industrinya. Tapi secara umum saham ini sebenarnya cukup menarik kalau kita mau investasi jangka panjang sebenarnya sih gitu. Karena kalau kita merunut dari ROA dan ROE-nya gitu. Oke. Jadi kita langsung saja ke teknikalnya. Kita akan coba sini saya menggunakan RHB Tradesmart versi desktop ya guys. Sini HM Sampurna ya. Hanjaya Mandala Sampurna. Di sini saya menggunakan candlestick, grafiknya juga menggunakan moving average. Nanti kita akan kombinasikan dengan Fibonacci. Untuk MA1-nya itu saya menggunakan parameter 5, MA2 parameter 10, MA3 parameter 20. Sebenarnya sih bebas saja teman-teman menggunakan MA3 ataupun MA1-2-nya parameter berapapun. Tapi kalau saya karena saya scalper ya, maunya sih gitu. Kita menggunakan MA3 ini 20, ada juga yang 200 gitu. Oke guys. Oke. Saya juga menggunakan stokastik dengan parameter 1413 ya, 1413. Nanti teman-teman bisa kok menggunakan parameter berapapun, mau 513, 533, 1013, 1033, 1433, bebas lah.
Yang penting mana yang sesuai dengan seleranya teman-teman gitu. Oke. MACD saya nggak merubah, tetap dengan parameternya. Saya juga menggunakan CCI dengan parameter 10, nanti kita kombinasikan dengan parameter 20 dan juga parameter 30 pastinya. Oke. Kita akan coba di sini ya guys. Oke, parameter 10 ini menunjukkan sinyal dia mau rebound ya. Syukur-syukur nanti mungkin dalam estimasi sampai tanggal 29 Desember nanti harapannya bisa berada di area minus 100 sampai 0, sehingga itu benar-benar full menjadi sinyalnya, menunjukkan sinyal dia teknikal rebound gitu. Oke. Parameter 20 ini masih cenderung turun tapi udah mulai berkurang tekanan turunnya ya kan. Dan di sini juga parameter 30 juga masih cenderung downtrend tapi ini udah mulai berkurang kok guys gitu. Oke, ini untuk sisinya seperti ini. Jadi mungkin ini sekarang ini masih di fase technical rebound untuk shortnya ya gitu. MACD gimana? MACD masih cenderung downtrend tapi agak berkurang, agak berkurang sih. Ini ada dua garis warna biru dan garis warna merah. Harapannya nanti ini bisa sideways sehingga mudah-mudahan nanti sampai antara 20 sampai 29 Desember nanti ini bisa sideways dan garis warna biru nanti mengarah ke atas dan memotong garis warna merah ke atas sehingga menjadi pola golden cross gitu. Ya kan, kalau sampai memotong garis warna merah ke bawah si garis warna biru ini, maka itu namanya dead cross atau downtrend. Tapi kalau memotong garis warna merah ke atas seperti ini, garis warna birunya berarti itu apa? Golden cross, artinya itu uptrend seperti itu guys. Oke. Nah, stokastik juga sama cara membacanya dengan MACD tadi ya, ada dua garis warna biru dan garis warna merah. Pastikan garis warna biru itu memotong garis warna merah ke atas sehingga membentuk pola golden cross seperti yang saat ini ya. Di tanggal 16 Desember kemarin sudah membentuk pola golden cross, hanya memang mungkin pertama dari sentimen cukai dan yang kedua mungkin karena adanya sentimen dari pasar ISG juga yang agak jadi pemberat juga di pasar saham kita kemarin ya, pergerakan saham ASP ini mungkin juga tergeret itu sehingga nggak begitu volatil ya. Tapi kalau memang dari pairnya sih tadi kita lihat memang dia agak mahal gitu. Oke, di sini ini sudah oversold ya atau sudah jenuh jual, jadi ini sudah tergolong murah secara stokastik ya, secara indikator stokastik sudah tergolong murah nih gitu. Mudah-mudahan nanti ini bisa mempertahankan trennya untuk terus naik sehingga nanti bisa menjadi bullish ya gitu, harapannya ke sana. Oke. Nah, ini ada doji setelah 3 hari berturut-turut ada doji, ini mengkonfirmasi kalau dia itu sedang konsolidasi gitu. Ya harapannya nanti ada sentimen di Sampurna paling tidak, yang meskipun nanti digempur oleh sentimen cukai ataupun sentimen COVID varian COVID varian Omicron maksud saya. Tapi dengan sentimen si emiten sendiri, misalnya laporan keuangannya bagus atau ada kinerja laporan keuangan yang ada action, corporate action yang mendukung dari emiten ini, sehingga nanti pergerakan sahamnya itu menjadi menarik gitu ya kan. Akhirnya saham ini menjadi sentimen positif ke pergerakan saham si HMSP ini sendiri gitu. Oke. Ini sudah ada doji untuk MA1 masih mengarah ke bawah ya. Mudah-mudahan nanti dalam periode sampai 29 Desember nanti bisa mengkonfirmasi sehingga sideways nanti bisa naik gitu. Tapi untuk saat ini memang kecenderungan saham ini agak tertahan gitu karena ada sentimen tadi dan juga rasionya. Ingat rasionya tuh di atas rasio industrinya, kita harus hati-hati gitu. Adapun kalau mau berinvestasi meskipun saya ini kita disclaimer on ya, tapi saya sarankan mencari saham-saham yang pastikan rasio pairnya itu di bawah si rasio industrinya gitu, pairnya gitu ya kan, supaya supaya nanti kita aman gitu mau trading ataupun investasi gitu ya kan, karena artinya itu lebih murah gitu guys. Oke, kita coba memastikan range-nya dulu ya untuk saham MSP ini, karena ini trennya turun jadi seperti ini polanya. Bentar ya, kita lihat dulu. Oke, saya anggap seperti ini aja lah. Oke. Nah, seperti ini guys. Nah, ini strong supportnya, range-nya ya. Ini strong support, ini di level harga di sini teman-teman perhatikan 956,36 rupiah per lembar, itu strong supportnya, dan resistennya terdekat tuh di 994,65 rupiah per lembar. Jadi harapannya nanti mudah-mudahan dengan adanya doji ini mengkonfirmasi mereka sideways, ada sentimen sehingga nanti bisa menguat dan berada di area resistnya yaitu di level harga 994,65 rupiah per lembar. Syukur nanti bisa break height ya atau break resisten atasnya sehingga nanti bisa menuju ke harga 1028,60, bahkan juga tidak menutup kemungkinan sampai ke 1056,56 rupiah per lembar. Tapi ingat jangan lupa
dia harus kuat di atas 956,36 rupiah per lembar, atau saya anggap di kisaran 950 sampai 955 rupiah per lembar. Dia harus kuat di atas harga tersebut sehingga nanti ada sentimen dia tinggal memantul aja gitu. Nah, seperti itu guys kurang lebihnya. Oke. Demikian seri bincang saham di analisa saham HMSP kali ini, mudah-mudahan bermanfaat ya buat teman-teman semua. Harapan saya ini meskipun disclaimer on tapi bisa menjadi set opinion atau second opinion dan wawasan teman-teman. Pastikan teman-teman tetap berkonsultasi dengan dengan praktisi yang ada di pasar modal tentunya, supaya untuk menghindari risiko-risiko yang tidak kita inginkan lah gitu. Dan buat teman-teman yang tertarik untuk membuka akun trading atau akun investasi di RHB Sekuritas, silakan, ada saya bagi linknya di sana ya. Sekarang eranya di teknologi, jadi bisa via aplikasi langsung. Jangan lupa pastikan Anda mencantumkan ketika ada pilihan mengetahui atau mengenal RHB dari siapa, pastikan mengetahui dari salesnya, dan kodenya adalah BM5 gitu. Kenapa? Karena kalau BM5 nanti kita bisa sering diskusi dengan saya nanti gitu. Jadi kita bisa sering komunikasi lah gitu. Oke. Oke, seperti itu guys. Dan itu saja sih dari saya. Kalau Anda nggak tertarik nggak apa-apa gitu. Saya hanya sekedar sharing aja di sini ya guys. Jadi mudah-mudahan bermanfaat. Nanti harapan saya teman-teman tetap di kondisi seperti saat ini, patuhi protokol kesehatan 3M ya, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Jangan lupa, agar apa? Dan bagi yang belum vaksin, yuk kita segera vaksin 1, 2, dan 3 ya. Apapun itu, vaksin 1 atau 2 atau 3, supaya kita segera keluar dari pandemi ini dan akhirnya pasar akan kembali ramai lagi, akan kembali menarik, dan yang diuntungkan adalah kita juga gitu loh guys maksudnya. Jadi yuk kita sama-sama patuhi protokol kesehatan. Terima kasih sudah menonton konten video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Dan bagi yang belum subscribe, yuk ditekan tombol subscribe-nya dan juga nyalakan loncengnya agar mendapatkan update dari konten Maulana Nurul Sobri ini sendiri. Karena saya nggak hanya tentang saham aja, banyak kok yang ingin saya sharingkan dan bermanfaat. Oke, sekali lagi terima kasih. Kita ketemu lagi di update konten video berikutnya. Happy lucky, happy trading, and happy investing. Terima kasih sudah memberikan komennya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.